Aku paling suka segmen inspirasi kehidupan karena kita bisa belajar dari seseorang, bahkan seseorang yang sebenarnya tengah kesulitan, Disti, tapi tetap berbuat baik untuk sesama. Ini seperti seseorang yang menjadi lentera di lingkungan yang kelam, ternyata sudah menjadi tekad bagi seorang Desi, perempuan paruh baya yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak putus sekolah di Cilincing, Jakarta Utara. Jadi Desi membuka rumah belajar merah putih yang justru menampung anak-anak dengan berbagai kisah kelam, mulai dari tak memiliki orang tua hingga sulit mendapati kartu identitas. Nah, lalu bagaimana perjuangan Desi di tengah kondisi dirinya yang justru menderita kanker dan syaraf kejepit? Dan langsung kita simak ya dalam potret dari perjuangannya berikut ini. Inliner sudut kota Jakarta menyimpan banyak kisah kehidupan. Tengok saja nasib anak-anak ini inliners. Lahir di tengah lingkungan yang keras membuat mereka terpaksa putus sekolah lantaran masalah ekonomi keluarga dan dukungan orang tua yang tidak didapatnya. Ia mendirikan rumah belajar merah putih bagi anak-anak putus sekolah ini. Mereka belajar dengan kurikulum yang disesuaikan pada usia anak-anak. Bukan tanpa tantangan menebar kebaikan buat anak-anak ini. Penolakan dari orang tua sang anak hingga kisah kelam yang dialami sang anak menjadi tantangan untuk dipecahkan. Banyak ya Mbak, salah satunya mereka sering berceloteh yang bikin saya perih itu mereka bilang, aku pengen sekali punya ibu seperti Bunda, mau kasih makan aku, mau memeluk aku. Saya tanya, emang ibumu kemana? Aku nggak tahu ibuku yang mana. Seperti itu. Ada lagi yang setiap hari dipukul sama ibunya, mereka ngadu sama kita. Gitu. Bahkan dulu ada kasus pelecehan, ibunya nggak tahu, kita yang lebih tahu daripada ibunya. Desi yang juga pengidap kanker sejak tahun 2006 merasa hidup anak-anak didiknya jauh lebih berat daripada hidupnya. Karenanya, Desi yang juga tak merasakan kasih sayang orang tua di masa kecilnya, tak ingin berhenti mengasihi anak-anak ini. Ia bahkan ingin semua anak-anak kurang beruntung ini memiliki legalitas surat kelahiran yang sulit didapatnya. Jadi orang tua mereka nggak punya KTP atau KK. Sementara mereka ujian mereka harus punya akte. Nah itu PR kita, gimana kita mau cari gitu, mandek. Sementara orang tuanya nggak peduli. Apakah ketika orang tua tidak peduli terhadap anak, terus anak nggak bisa ujian? Kayaknya sangat miris permasalahan orang tua, jadi imbasnya ke anak. Kebaikan Desi kembali mendapat ujian saat sang suami meninggal tahun 2019. Terpaksa keuangan yang biasa ditopang sang suami untuk hidup dan aktivitasnya, kini menjadi tanggungan Desi seorang diri. Kini di tengah kondisi kesehatan yang menggerogoti tubuhnya akibat kanker dan saraf kejepit, Desi tetap tegar menjalankan rumah belajar merah putih. Ia berharap anak-anak dari lokalisasi ini memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan demi nasib dan masa depan yang lebih baik. Desi berharap tetap menjadi lentera di tengah lingkungan yang kelam. Ini salut dan juga hormat banget untuk Mbak Desi, dikarenakan kita tahu bahwa nggak mudah untuk diri kita yang dulu masa lalu punya masa lalu yang begitu kelam, mungkin ditelantarkan orang tua, dan ketika tumbuh dewasa justru malah membantu anak-anak yang punya kehidupan yang kelam. Dan kita juga harus ingat bahwa Mbak Desi menderita kanker dan juga saraf kejepit yang kita tahu seperti apa penderitaannya, tapi tetap loh mengalokasikan waktu dan juga dedikasinya untuk anak-anak. Sekali lagi salut untuk Mbak Desi dan sehat selalu. Dan